Masih di Majelis Nawaina, masih dengan Kang Nabil. Terima kasih tadi prolognya cukup inovatif ya dengan Kang Nabil untuk generasi muda. Kita tentang malam ini kan bahas demografi ternyata. Oke. Pembahasan demografi di kalangan pemuda ini memang cukup banyak dan sampai sekarang sepertinya belum selesai. Betul. Jadi tema yang sangat besar pada malam kali ini tentang bonus demografi. Ya. Kebermanfaatan bonus demografi untuk bangsa Indonesia mungkin ya di generasi muda ya. Ya betul. Ada sedikit pengalaman mungkin Kang? Sebenarnya gini ya, kalau kita masuk dulu dalam terminologi bonus demografi ya, atau ilmu sosiologinya ya, bonus yang memang itu nantinya gitu ya, bonus demografi itu bakal lebih banyak angka produktif gitu. Kalau misalnya kita pakai standar WHO lah, itu kan 16 tahun sampai 64 tahun itu disebut dengan angka masa produktif gitu, dan itu di mana 60% mayoritas masyarakatnya itu didominasi oleh angka produk tadi gitu. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Misalnya kalau hari ini kita mengacu pada data dari sensus penduduk, kalau tidak salah BPS tahun-tahun lalu, itu kan masyarakat hari ini total mayoritasnya populasinya ada 270 juta. Yang kalau tidak salah mayoritasnya lah ya, istilahnya kebanyakannya memang didominasi oleh Gen Z. Yang secara klasifikasi itu masuk dalam bonus demografi gitu. Berarti kita masuk ini ya? Masuk. Nah, ya? sebenarnya kan generasi kita ini gitu ya, anak muda, apalah yang disebut dengan Gen Z, milenial gitu kan. Ya ini kita sebagai salah satu cadangan gitu bagi bangsa ini untuk bagaimana cara kita nanti melanjutkan estafet, melanjutkan roda kepemimpinan negara, organisasi ataupun yang hal-hal lainnya yang menyangkut dengan ketatanegaraan gitu. Tapi ya kita pun jangan terlena gitu dengan narasi dengan iming-iming narasi bonus demografi ataupun next step ahead-nya ada misalnya Indonesia Emas 45 gitu. Justru ini salah satu hal yang selalu saya pengen ngasih feedback ke pemerintah atau elit-elit yang sering bicara tentang narasi. Kita harus menjemput Indonesia Emas 45, kita harus mempersiapkan demografi 30 gitu, demografi. Saya ingin nanya dulu gitu. Emang kita semua yakin gitu 45 Indonesia masih ada? Pertanyaan dasar mungkin ya. Pertanyaan dasar, tapi itu pun ada argumentasinya ketika memang saya melontarkan jawaban itu gitu. Ya di tengah kerusakan lingkungan, apalagi hari ini kita mendapatkan berita miris ya. Kalau tidak salah di Karimun Jawa itu salah satu aktivis yang memang menentang oligarki, dalam artian di sini kan istilahnya ingin mengajak nih gitu ya untuk menentang hal-hal yang memang sifatnya merusak alam, tapi beliau malah dipidana 7 bulan gitu. 7 bulan. Ini kan saya khawatirkan menjadi presiden atau menjadi sebuah contoh buruk gitu bagi aktivis-aktivis lain yang ingin menyelamatkan ekologis bangsa ini gitu ya. Malah kena hukuman. Betul, akhirnya kan takutnya sebenarnya kan kalau ada istilah ketika sebuah keburukan itu bukan orang jelek atau orang jahat yang terlalu masif gitu, tapi kan orang baik yang kebanyakannya diam gitu. Ya kenapa diam? Karena memang dari awal sudah takut. Gitu. Dalam artian takut itu ya takut dipidana gitu. Karena ya bicara tentang dunia keaktivisan ya harus siap dengan resiko segalanya. Tapi kan nggak semua aktivis bisa menerima atau siap dengan resiko tersebut gitu kan. Ada pertimbangan lain seperti ya dirinya sendiri ya, jelas keluarganya dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau bicara di bonus demografi memang ini kita harus runut dulu gitu. Cara berpikirnya, paradigmanya mau seperti apa gitu. Apakah ini bakal menjadi bonus atau malah menjadi semacam ancaman gitu. Karena ketika angka non produktifnya lebih besar itu menjadi beban negara sebenarnya kan. Gitu kira-kira. Menarik sekali dari pernyataan Kang Nabil. Saya teringat dari pertanyaan para netizen ini untuk Majelis Nawaina. Lantas, di mana letak bonus demografi itu? Apakah terkhususan untuk kita ini generasi muda atau hanya untuk nanti hasilnya kepemerintahan saja gitu? Masyarakatnya ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya jangankan bicara tentang bonus demografi lah ya, kita bicara tentang public policy atau kebijakan publik ya.
kadang kan ya kalau misalnya memang saya menggunakan emosional subjektivitas ya, justru banyak kebijakan-kebijakan yang lahir bukan untuk kepentingan publik, tapi ya untuk dirinya sendiri, kelompoknya atau keluarganya. Itu kan kita bisa merunut gitu. Kalau misalnya kita mengkategorikan sebuah kebijakan, itu kan istilahnya banyak instrumen-instrumen atau landasan-landasan yang dipakai gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bonus demografi, pastinya kan banyak fragmen-fragmen yang memang harus digunakan banyak sudut pandang gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang sesuai endingnya ya, mau berhasil atau enggak gitu. Ya kalau kita pengen berhasil, ya kita harus mengimitasi atau mencontoh Jepang dan Korea Selatan gitu. Dari bonus demografi itu? Betul. Kita bisa lihat aja hari ini gitu. Fenomena makanan Jepang di Indonesia udah mulai merambah. Ramen kah, sushi kah. Itu dari segi kuliner, dari segi budaya Korea Selatan. Saya bisa berani survei gitu ya. Perempuan atau istilahnya kaum hawa di Indonesia mungkin ya yang nggak suka sisi kultural Korea itu paling angkanya kecil gitu. Sisanya jangan tanya gitu. Ada yang parameternya ada yang suka aja, dari yang suka aja sampai yang gila banget gitu. Gila banget tuh sampai istilahnya saya kurang tahu ya, cuman dia halusinasi menikah dengan orang Korea gitu, sampai teriak-teriak. Mungkin teman-teman ya sering lihat ya kayak dia halusinasi sampai tayo kayak menurut saya itu sebuah hal yang memang udah di bawah alam sadar, tapi ya itu kan proses budaya dari, kalau kita konteks bicaranya bonus demografi ya berarti kan keberhasilan Korea dan Jepang mengelola bonus demografi. Tapi kita jangan, kalau misalnya menggunakan base teori ya, jangan seperti Afrika Selatan atau Brazil gitu. Mereka kurang maksimal atau kurang memaksimalkan dalam artian bonus demografi yang ada gitu. Akhirnya kan istilahnya ya Brazil dengan ketimpangannya gitu, ataupun Afrika Selatan ya dengan ketimpangannya juga sama gitu. Berarti kan ada mispersepsi mereka menangkap bonus demografi ini gitu dalam prosesnya ya. Ya kalau bicara tentang Jepang dan Korea Selatan, ya kita bisa acungi jempol lah gitu. Mereka ya Jepang dan Korea Selatan kan mulainya memang dari 20 atau 30 tahun sebelum memang diprediksi bakal mendapatkan bonus demografi gitu. Sekarang kan ya kalau kita bicara budaya, anime lah. Anime terus kartun gitu kan. Siapa gitu orang Indonesia yang istilahnya ya kebanyakan juga suka lah. Saya pribadi memang tidak terlalu suka dengan anime, tapi saya minimal mengikuti Kapten Tsubasa. Itu kan salah satu budaya Jepang gitu kan. Pun dengan yang lainnya gitu. Berarti kan ya memang harus ada sinergitas sebenarnya kan antara tadi gitu. Kalau kita misalnya menggunakan teori ya kita harus kolaborasi pentahelix gitu. Ya ABCGM lah gitu kalau teorinya kan. A-nya akademisi gitu kan, B-nya ya bisnis lah gitu, atau lingkungan korporasi gitu, C-nya ya komunitas gitu ya. Kita sebagai masyarakat gitu, sebagai citizen yang memang harus berperan aktif gitu. G-nya government gitu, pemerintah gitu. Dan M-nya media gitu. Ya media jangan suka mengadu domba gitu. Media jangan suka mempelitir berita yang seharusnya, yang tidaknya sekiranya memang tidak diberitakan gitu. Akhirnya kan muncul polarisasi gitu. Jangan disusut ya. Ya istilahnya adanya konflik horizontal gitu. Ya, memang peran ABCGM ini kalau memang kita menggunakan konteks atau teori kolaborasi pentahelix harus sesuai tupoksinya masing-masing gitu. Jangan saling caplok-caplokan gitu. Akhirnya kan ya yang kita lihat hari ini memang ya realitasnya ABCGM ini hanya sebatas normatif lah. Di segi pemerintah ya, pemerintah misalnya menggaungkan kolaborasi pentahelix, sedangkan prakteknya ya belum maksimal gitu. Jadinya ya kembali lagi tadi konteks bonus demografi, memang peran kita khususnya ya sebagai memang representatif atau yang mewakili anak muda itu harus kita bagi perannya masing-masing gitu. Jangan sampai ya konteks atau momentum nanti 2030 itu jangan sampai menjadi bumerang sebenarnya bagi bangsa kita gitu. Untuk generasi muda. Ya iya jelas dong. Maksudnya kan kita nanti bakal mewariskan lagi nih ke gen setelah kita post jet ya. Jangan sampai post jet ini menerima beban moral apa yang kita rasakan dari beban moral generasi sebelumnya gitu. Ya jangan sampai ini menjadi sebuah anomali yang akhirnya ya bakal terus, kalau roda itu bakal terus bergelinding gitu ya, kan bahaya juga gitu bagi nantinya keseimbangan ketatanegaraan bangsa kita gitu. Tapi dari penjelasan Kang Nabil sedikit ditarik benang merahnya, ternyata pendidikan cukup
penting juga ya. Ini sebenarnya. Gimana nih? Betul. Karena pendidikan ini. Bagi saya pendidikan, tapi kan kita harus bedakan dulu ya. Mana pendidikan formal dan formil gitu ya. Ya kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, salah satu bapak pendidikan kan dia pernah berujar gitu bahwa ya dimanapun adalah sekolah dan siapapun adalah guru gitu. Itu kan istilahnya kan hanya ingin biar tidak ada lagi segmen bahwa ya sekolah itu atau belajar itu harus selalu di ruang kelas gitu. Betul. Karena ya termasuk kita ini ya diskusi pun kita saling sharing lah ya, saling mengisi ruang-ruang kekosongan gitu yang misalnya ada di saya gitu, misalnya nggak ada gitu di tempat lain gitu. Berarti kan istilahnya memang pendidikan di sini kita harus satukan persepsinya gitu bahwa ya pendidikan ini menjadi sebuah benang merah atau akar yang paling utama gitu dalam sebuah kemajuan ya, fondasi ya. Rumah kalau memang misalnya ada atap gitu, ada misalnya istilahnya sangkanya tapi si pondasinya nggak kuat ya lambat laun ya, meskipun nggak akan langsung rubuh gitu, tapi kan lambat laun bakal hancur dengan sendirinya gitu. Ya kalau misalnya memang saya pribadi ya melihat pendidikan di Indonesia masih banyak hal yang harus dikritisi benahi termasuk kurikulum sebenarnya. Kurikulum. Kenapa kurikulum? Mungkin generasi kita merasakan apa yang menjadi kurikulum KTSP. Terus kurikulum 2013. Sekarang kurikulum mereka belajar gitu kan. Dan beban moral guru dibebani administrasi gitu. Akhirnya kan kurang dalam mengajar. Pun dengan siswanya terlalu banyak penyesuaian atau perubahan-perubahan yang akhirnya kan setiap ganti menteri ganti kebijakan. Akhirnya kan ya kan Indonesia itu luas ya gitu. Beberapa wilayah atau misalnya belum dapat akses ya. Betul. Ya jangan disamaratakan gitu. Misalnya akses pendidikan di Jakarta dengan punten misalnya di daerah Sumatera atau misalnya di Sulawesi. Dan ini kan sebenarnya yang menjadi persoalan tuh aksesnya beda, tapi standarnya sama gitu. Standar penilaian atau misalnya parameternya sama, sedangkan aksesnya berbeda gitu. Ya kalau menurut saya memang harus dipisahkan gitu. Mana yang memang harus disamakan, mana yang harus dikembalikan pada kebijakan yang memang harus dilaksanakan di daerah tersebut gitu. Karena ya istilahnya kalau kita pakai UN online gitu, atau misalnya ujian online, kita kan kalau di daerah Jawa kan itu oke lah 85% mungkin bisa mencukupi terakses, tapi kan ya kalau kita bicara akses terbatas di daerah luar Jawa ya, berarti kan pertama memang jangan dikritisi ya pembangunan belum merata gitu. Yang kedua ya memang kebijakannya pun nggak sesuai apa yang dibutuhkan gitu. Jadi istilahnya masih ada tumpang tindih lah gitu. Itu dari segi pendidikan gitu. Belum misalnya dari segi sosial ekonomi. Mungkin lebih betul. Lagi ya? Artinya memang bonus demografi ini jangan dianggap hanya sebuah narasi atau kokosan kosong lah gitu. Jadi harus dibarengin dengan pendidikan juga ya? Betul ya, pendidikan, ekonomi, sosial gitu. Karena ya itu kan saling mengisi ruang satu sama lain lah. Pendidikan misalnya akan menghasilkan ekonomi gitu. Ekonomi kan irisannya dengan sosial. Itu kan sebuah kalau istilahnya bola yang bergelinding lah. Kalau misalnya teorinya misalnya snowball effect atau bola salju itu kan dari kecil akhirnya menjadi besar gitu. Ya kan kalau misalnya benang merahnya pendidikan gitu. Bagi saya dalam artian ya dari pendidikan kan itu bisa merubah nasib ya. Ya istilahnya dulu kan bangsa ini hadir pun dengan adanya Budi Utomo gitu kan. Budi Utomo kan istilahnya diinisiasi oleh orang-orang yang memang punya paham pendidikan yang waktu itu lebih beruntung. Misalnya dari orang Indonesia yang lainnya gitu. Jadinya kan akhirnya adanya politik etis gitu kan. Belanda melakukan politik etis karena ya didorong gitu oleh orang yang pendidikan gitu. Jadi memang ya pendidikan ini sebagai sebuah jembatan lah itu untuk kita memang menjemput kalau pengen benar-benar Indonesia emas 45 atau bonus demografi ini hasilnya maksimal gitu kira-kira. Cukup menarik pembahasan kali ini terkait bonus demografi. Maka dari itu para pemirsa Majelis Nawaina jangan kemana-mana, tetap di Majelis Nawaina. Niat aja dulu.